Tolong diceritakan kembali alasan-alasannya. Kenapa ada niat mualaf dan kenapa tiba-tiba dibatalkan? Jadi waktu itu saya banyak ya, namanya pendeta ya gesekannya dengan pendeta kan. Ya, kiranya sama pendeta. Kebetulan kita punya pelayanan yang cukup ekstrim ya kan, dan punya pendanaan yang cukup besar. Dan singkat cerita, beberapa pendeta mengkhianati saya lah ya, saya dikeroyok begitu ya, baik dalam hal keuangan, baik dalam hal moral, bahkan saya dipermalukan intinya begitu ya, sehingga dan saya coba seperti ini ya, lobby gitu ya ke pendeta yang lebih terkenal. Pendeta sangat terkenal dan kemudian kami kenal ya. Tapi pendeta yang terkenal ini nggak mau nemuin saya. Oh, itu masalah duniawi, saya nggak mau ikutan. Oh, saya marah sekali ya waktu itu ya, karena saya hanya minta ingin dimediasi. Sebab waktu itu kita sudah sampai urusan polisi segala macam ya, dan saya tidak mau saya melangkah lebih jauh karena kita sesama pendeta. Tetapi karena pendeta ini tidak mau memediasi, yang notabene adalah mertuanya sendiri, maka saya ambil jalur hukum dan terjadilah saling mengkhianati dan saling mendustai di situ ya. Singkat cerita, saya babak belur karena kebetulan mereka dari orang kaya dari lahir, saya kan bukan orang kaya ya, saya kan uangnya hasil ngumpulin dari kerja jadi karyawan waktu itu. Singkat cerita, akhirnya saya dalam kondisi babak belur itu, saya sama istri ngomong-ngomong ya, kita jadi mualaf saja, ngapain kita jadi orang Kristen, sama saja kan, yang penting kita tidak menyangkal Tuhan Yesus, kita berpikirnya begitu ya. Padahal salah ya, karena begitu Anda bersyahadat ya kepada Muhammad, Anda sedang menyangkal penyaliban Yesus. Tapi waktu itu pemikiran saya, yang penting kita jangan bikin jahat, yang penting kita jangan bikin begini, bikin begitu. Dan kalau kita jadi mualaf, kita pasti terkenal, ya kan? Ngapain? Kita juga ngerti Alkitab, kita sudah pendeta juga saya waktu itu. Dan saya banyak ketemu dengan orang-orang Islam yang menurut saya dia baik, ya setidaknya baik kepada saya. Nah, ada yang Habib, ada yang Ustadz, oh saya banyak kenal ya. Nah, singkat cerita, akhirnya kita janjian lah, mau mualaf lah gitu ya. Orang ini kurang seminggu dia nggak datang, dia janjian sama saya kurang seminggu mau datang dulu, dia mau apa-apa begitu ya, karena ada beberapa keperluan. Maka marahlah saya nggak mau. Saya sudah bilang sama istri, nanti kalau ini saya mualaf dulu, nanti kamu nyusul ya. Udah siap-siap. Oh, kita sudah sepakat tuh ya, suami istri itu sudah mau mualaf. Terus minggu kemudian saya lagi duduk, saya karena marah sama si orang ini ya yang janjian mau syahadatkan saya ini. Nah, minggu kemudian saya lagi duduk-duduk itu ya, duduk-duduk saya marah ya, dan pada semarah saya bilang, alap ya Yesus, kalau engkau memang Tuhan dan juru selamatku, kalau engkau memang Tuhan dan Allah, engkau juru selamat ya, ayo sini. Tambahkan, wah saya kasar sekali waktu saya marah-marah, saya misuh-misuh gitu ya. Kemudian benar-benar Yesus datang. Sebetulnya dari 2010 saya sudah hampir tiap minggu ya, setiap kali saya ingat, di rumah saya sudah bilang jangan sebut nama Yesus lagi di rumah ini. Saya sudah bilang begitu ya sama anak istri saya. Jadi di rumah itu nggak pernah tuh di rumah itu nyebut-nyebut Tuhan atau Yesus, mereka nggak berani. Karena saya sudah bilang, sudah saya ancam itu ya. Terus 4 tahun kemudian itu saya nantang lagi. Kalau memang engkau Tuhan, kalau memang engkau Allah, ayo sini, temui saya. Bunuh saya atau bagaimana lah pokoknya. Dan benar-benar ya, waktu itu ada hadirat Tuhan, ya, sinar sosok manusia, ada sinar yang begitu terang benderang, yang penuh dengan kekudusan. Tetapi kekudusan itu tidak menghakimi saya, tidak menuduh saya. Ya, kemudian saya nonton film ya, itu selama beberapa hari ya, jadi itu kayak serial begitu ya, tiap siang saya duduk, saya tunggu lagi, datang lagi sinar itu ya, selama hampir seminggu ya, atau seminggu ya, saya pokoknya waktu itu saya dalam kondisi
Kan dalam kondisi udah tidak karu-karuan hidup saya, jadi saya udah nggak ngitung hari tuh waktu itu tuh ya. Cuma ada 4 film yang saya tonton ya waktu itu ya. Satu film yang pertama saya ngeliat ada orang yang jahat sekali ya. Saya bilang orang jahat ini ya itu ya wajar orang ini jahat gitu ya. Tapi saya bilang, tapi kenapa harus jahat begitu ya? Harusnya kan nggak perlu jahat begitu. Terus saya nonton, ternyata orang jahat ini, saya bilang, loh, orang itu lebih baik, tapi kan pendeta itu lebih jahat daripada ini, pendeta set ya. Yang ketiga film itu, putar lagi, saya bilang, itu kenapa? Memang saya orang jahat kok. Emang kenapa kalau saya jahat? Semua orang juga begitu. Oh, saya nantang ya. Semua orang dalam kondisi seperti itu pasti akan seperti itu. Jadi film itu dari kecil sampai kejadian-kejadian terakhir hidup saya ya. Dari saya kecil ya, saya bisa melihat saya usia 1 tahun ya waktu itu ya, saya ngelihat ya betapa nakalnya saya. Karena kami lahir dalam kemiskinan ya, kenapa survive ya kita dari umur 1, dari umur 3 tahun saya sudah mencuri ya, udah nyuri makanan dari tempatnya oma, dari tempatnya tante saya, udah nyuri makanan saya tuh umur 3 tahun tuh. Yang keempat, film itu diputar lagi, saya bilang, Tuhan Yesus itu saya, ampuni saya, itu saya. Ternyata saya nggak lebih baik daripada orang-orang yang mengkhianati saya, yang memusuhi saya, yang menjebak saya. Ternyata saya nggak lebih baik dari mereka semua. Saya bilang begitu ya. Ya udah, ampuni aku Tuhan, apapun ampuni saya Tuhan. Saya bilang. Tetapi tidak ada penghakiman, saya nggak disalahin, nggak dimarahin. Suara itu cuma bilang, aku mengasihimu, ayo kembali. Kembali gimana? Saya sudah melangkah terlalu jauh. Saya kemana-mana bawa pistol ya dulu ya. Saya udah serem itu ya, sampai lawan saya itu sampai ketakutan, sembunyi di kodim itu ya. Lawan saya itu yang menantunya pendeta itu tiap hari nggak berani pulang, sembunyi di kodim, karena begitu pulang saya kejar pasti saya tembak itu waktu itu ya. Jadi saya sudah melangkah terlalu jauh. Ya kalau ngomong ngebukin orang ya udah tiap hari waktu itu ya, karena hati saya marah ya. Tiap hari kalau ada orang salip mobil saya nggak benar nyalipnya, pasti saya tabrak, nggak tak rem mobilnya, tak gas sekalian, tabrak sekali, ribut ya. Ya pokoknya udah ngeri ya waktu itu ya, udah jadi mafia bener waktu itu. Kira-kira Pak Nabi dari Ya, cerita Nabi, begini Pak, sebetulnya pengalaman Anda itu sama dengan pengalaman saya. Saya 17 tahun sebagai pendeta, 10 tahun terakhir ini saya sudah memutuskan mualaf. Tetapi saya tunda, 5 tahun kemudian saya tunda, akhirnya saya putuskan 2 tahun kemarin. Nah, saya pikirkan begini Pak, ini saya pikirkan gini, kalau Pak Pendeta Paul Chang mualaf, prospek Anda itu lebih mulia. Kenapa saya katakan lebih mulia? Bapak saya tahu punya ilmu, bahasa ada, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa dan lain-lain. Dan Bapak punya ilmu perbandingan agama. Setelah Bapak jadi mualaf, Bapak ketambahan ilmu Al-Quran. Bapak suatu saat akan pintar bahasa Arab dan mengerti betul Al-Quran itu. Maka di kemudian hari Bapak memiliki 2 ilmu yang sangat mulia, yaitu Alkitab dan Al-Quran. Seperti pengalaman saya setelah Bapak Paul Chang mualaf, Bapak tidak pernah meninggalkan Yesus, tetapi Bapak masih tetap aku Yesus sebagai juru selamat. Dan Bapak tidak pernah tinggalkan Alkitab, justru semakin erat pegang Alkitab itu. Lalu kira-kira apa yang menghambat Bapak itu membatalkan rencana awal itu? Ini bukan berarti saya menasehati, tetapi berdasarkan pengalaman saya dan saya melihat dari kacamata iman, Bapak akan menjadi seorang yang dihormati di kemudian hari. Ya, menjadi seorang pendakwa, menjadi seorang ustadz yang terkenal, menjadi seorang ustadz internasional ketika Anda tidak membatalkan untuk niat Anda pertama jadi mualaf. Bagaimana kira-kira pandangan Bapak ini? Iya, Berdasarkan apa yang saya telah sampaikan. niatan seperti Pak Danza itu dulu sudah saya pikirkan. Ya, bahwa kalau saya jadi mualaf, 1, saya pasti akan
diterima oleh orang-orang Islam dengan senang hati, karena saya kan pendeta kan, dan saya banyak membaptis orang loh waktu itu ya. Kalau di kalangan sinode kami atau cabang-cabang kami saya cukup dikenal, apalagi saya pelayanan dari SMP, saya penginjilan di jalan-jalan. Kedua, ya pemikirannya, toh saya tidak menyangkal Yesus, itu salah ya. Ketika Anda menjadi mualaf, Anda menyangkal Yesus, karena Muhammad berkata Yesus tidak mati di salib, sedangkan ya Yesus dengan sangat jelas ya berkata bahwa ia memang harus mati di salib. Ya, Matius 20 ayat 28, Yohanes 3 ayat 16, ya, dan banyak sekali ayat-ayatnya ya. Nah, kemudian keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tetapi waktu itu saya nggak berpikir begitu. Waktu itu ya, ketika alasannya ketiga, kalau saya jadi mualaf saya pasti akan menjadi ustadz yang terkenal, karena saya suka belajar ya. Saya suka belajar. Sama tuh seperti Pak Gajah berpikir seperti itu. Tetapi kemudian ya, ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus datang pada saya, ya, yang ada di hati saya itu cuma rasa cinta. Dulu saya ingin terkenal, ya, apalagi saya kan dulu dari Betani ya. Dulu saya masih di Betani. Saya ingin terkenal, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang hebat, gitu ya. Tetapi saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya berkata, saya ini cuma hamba. Ya, kalau saya terkenal malah salah. Kalau saya ingin terkenal. Jadi saya ya, ketika saya mengalami kehancuran itu, Tuhan Yesus bilang, kamu melayani aku lagi. Saya bilang, siapa yang mau dengar penjahat ini, Tuhan? Bekas pendeta jadi penjahat. Orang tertawa. Saya bilang begitu ya. Terus kenyataannya apa? Hari ini ya, kita punya komunitas yang cukup besar. Kolekte yang kita kumpulkan atau donasi itu 500 juta tiap bulan. Kita bisa kasih makan 1.000 sampai 2.000 orang tiap hari. Semua dalam komunitas saya tidak ada yang tidak punya sembako, tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa bayar kontrakan rumah. Semuanya kita penuhi, semuanya. Yang dalam komunitas kami ada berapa ribu tuh ya, Anda lihat sendiri dah. Yang ikut doa pagi saja, tiap pagi doa pagi ada 110 kira-kira ya, tiap pagi. Kalau masalah ilmu ya, orang belajar ilmu itu nggak ada habisnya ya. Kita mau belajar ilmu itu tujuannya mau apa sih? Ya kan satu, kita mau mencari damai, mencari selamat ya, buat kita, buat keluarga kita, buat orang-orang sesama kita kan. Ilmunya cuma satu, simple sekali. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Ya, kasihnya standarnya siapa? Standarnya Muhammad, standarnya Buddha, atau standarnya Yesus? Kalau saya memilih standarnya Yesus. Kalau masalah ilmu tadi ya, saya selalu mengajarkan kepada orang-orang dalam komunitas saya, nggak usahlah kamu belajar Islam apa segala macam bahasa Arab. Kamu belajar Alkitab saja nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, begitu dalam, begitu luas kasih karunia. Kamu pelajari rahasia-rahasia surgawi itu. Ya, kamu lihat apa yang saya ajarkan dalam komunitas saya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan tidak ada yang bisa membantah apa yang saya ajarkan. Nggak ada yang bisa bantah, cuman kejang-kejang saja. Ya, ayat-ayatnya, bahasa aslinya, filosofi Yunaninya, kulturnya. Ya, dan sekarang saya diizinkan belajar di Haifa ya. Saya sedang nulis ya, saya. Jadi nggak ada gunanya semua ilmu itu ya, yang kita peroleh itu nggak ada gunanya. Kata Paulus bilang apa? Semua aku anggap sampah. Kata Paulus. Pak Nabi, Ya. Pak Nabi kan menceritakan sejarah Pak Nabi, bahwasanya Pak Nabi ketemu oleh Yesus. Yesus itu datang kepada Bapak. Sementara di dalam keimanan Bapak, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang pertama, ketika Bapak berjumpa oleh yang terang tadi, apakah dia mengatakan bahwasanya dia Yesus dan dia Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Alkitab Bapak itu sendiri, bahwasanya Tuhan kan tidak bisa dilihat. Bagaimana Bapak bisa melihat itu? Sedangkan dunia ini bakal hancur. Apakah yang kita lihat sekarang Bapak hancur atau tidak? Nah, itu kamu tadi salah ayatnya. Ya, makanya banyak orang Islam di framing oleh guru-gurunya. Sehingga kamu
salah baca ayatnya saja bunyinya nggak begitu, dan kamu banyak tadi membuat Itu satu bukan bunyi, framing. Pak, itu kesimpulan, Pak. Narasi kesimpulan bahwasanya Tuhan itu memang tidak bisa dilihat, kan begitu. Itu kesimpulan dari ayat-ayatnya, kan begitu. Kamu Narasinya yang saya paham. Coba membedakan Tuhan dengan kira-kira Allah Bapak di dalam jelaskan. Alkitab saja kamu nggak bisa. Kamu harus bedakan kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab, itu konsisten. Iya. Ya. Saya masih suka meneruskan tadi Pak ya. Jadi Saya terus terang saja. ayatnya bunyinya Allah Allah tidak dapat dilihat oleh mata, anak tunggal Bapa yang menyatakannya, ya kan? Jadi karena Tidak kita seorang nggak pun bisa dapat melihat Allah, Bapak. Bukan begitu? karena kita, Yohanes 1 ayat 18, karena kita nggak bisa melihat Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata, Yesuslah yang menyatakan pada kita. Itulah bukti bahwa Allah itu ada. Karena kita melihat Yesus, makanya Yesus berkata, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kamu melihat aku dan Bapa satu. Gitu ya. Terus dari mana saya bisa tahu bahwa Yesus, yang saya temui itu dari Yesus. Yohanes 10 dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi begitu ia berkata, jangan takut, aku mengasihimu, ya, ayo melayani aku lagi. Saya tidak pernah melayani siapapun, yang saya layani hanya Yesus selama ini. Dan dia berkata, ayo melayani aku lagi, ya. Dan setelah itu luar biasa sekali, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada saya sampai dengan hari ini, itulah buktinya, buahnya, ya. Dan yang paling luar biasa lagi, saya dari mau cerai dengan istri saya sampai saya dipulihkan. Dari hidup saya berantakan, dan saya jahat, dendam, ya, waduh, kejam sekali. Kemudian tiba-tiba saya dipenuhi dengan cintanya Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu buat saya lebih dari segala-galanya. Saya nggak mau yang lain. Ya. Oke Pak. Gini Pak, Bapak Pendeta bilang tadi bahwa yang terutama itu melakukan kebaikan. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah kasih. Artinya inti dari Taurat itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan itu juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, lalu saya telah sampaikan tadi, ketika seorang pendeta seperti sekelas Bapak Paul Chang ini menjadi Muslim, maka pasti akan menjadi seorang ustadz yang besar. Saya ulangi ini karena saya penasaran. Bapak pernah bilang bahwa hampir mualaf. Nah, saya pikir begini Pak, seorang mualaf itu justru dia semakin mengimani kitab suci dan semakin meyakini Yesus itu sebagai juru selamat. Karena keyakinan Kristen diselamatkan karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Seperti dilakukan oleh Yesus, mengakui Allah satu-satunya dan menyebutkan dirinya adalah utusan. Bahkan Yesus disebutkan sebagai jalan. Nah, jalan ini seperti Yesus pada saat dia usia 8 hari, dia disunat. Lalu dia itu mengajarkan menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Dan dia mengajarkan puasa 40 hari 40 malam. Itu dalam kalender itu boleh dikalkulasikan 1 bulan, dan itu dilakukan oleh Muslim. Dan pada saat dia mati di kafani, dan semua apa yang dilakukan oleh Yesus maupun perbuatan maupun perkataan itu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Jadi ketika saya masuk Islam, saya mengikuti Yesus. Selama saya masih sebagai Kristen, saya menolak semua perkataan Yesus itu. Apa yang saya tolak? Yesus bilang sebagai Allah satu-satunya, kekristenan pada umumnya mengungkapkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ada banyak hal yang saya ketahui bahwa ketika saya masuk Islam, saya telah mengikuti Yesus itu sendiri. Nah, kenapa Bapak sudah memiliki niat untuk mualaf itu, tapi tiba-tiba Anda batalkan? Nah, saya sebetulnya dulu begitu Pak. Dulu saya sudah ada niat
mualaf tiba-tiba saya batalkan 3 kali, dan akhirnya seperti saya sebutkan tadi, saya tidak membendung lagi keinginan Allah. 2 tahun yang lalu saya mualaf. Nah, saya berdoa kepada Bapak supaya niat itu akan muncul lagi. Niat atau keinginan mualaf itu akan muncul lagi di hati Bapak. Saya berdoa. Insya Allah, ya. Ini Nggak keinginan bakal. saya. Silakan Pak, Nggak silakan, silakan Jadi apa yang Bapak ingin sampaikan. tidak akan saya bisa jadi mualaf karena saya sudah berjumpa dengan Sang Khalik sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana saya mau tinggalkan? Ya, tuntutan kepada saya sekarang lebih besar karena dulu saya harus punya iman kepada Yesus. Sekarang saya melihat sendiri, ya, saya melihat sendiri bagaimana saya mau tinggalkan yang begitu nyata. Ya, yang begitu nyata, yang begitu luar biasa, yang mengubahkan hidup saya, keluarga saya, dan bahkan banyak orang diberkati melalui apa yang saya lakukan ini. Ya, kalau saya melihat para mualaf, saya nggak ada satupun tersentuh hati saya melihat kehidupan para mualaf, nggak ada. Ya, nah, jadi begini, karena ada banyak orang salah. Dia berpikir ketika jadi mualaf, dia melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau tadi Pak Dance bilang bahwa ajaran Yesus itu termasuk tadi ya, disunat, berpuasa 40 hari, disunat pada hari ke-8, puasa 40 hari, ya kan, dikafani dan ditaruh di dalam gua. Tidak ada satupun orang Islam yang melakukannya. Bahkan puasa 40 hari Muhammad pun tidak melakukannya. Ya. 1, disunat hari ke-8. Muhammad tidak pernah disebutkan bersunat. Ya. Karena apa? Karena Muhammad bukan keturunan Ismail dan Muhammad adalah orang Quraisy yang dari Babel. Ya. Saya sejarawan, ya, itu tesis saya ya tentang keturunan Muhammad itu. Ya, kedua, ya, Muhammad tidak pernah puasa 40 hari 40 malam seperti Yesus. Puasanya nunda makan, ya kan? Makanya dari siang jadi malam kan bisa. Kemudian yang ketiga, Muhammad dimakamkannya ditanam. Sedangkan Yesus di dalam gua. Yesus tidak menikah, Muhammad isinya 23. Jadi tak ada satupun teladan yang dilakukan oleh Muhammad dari Yesus dan dari kalian para mu'alaf. Apakah Pak Dance pernah puasa 40 hari 40 malam? Apakah nanti kalau mati ditaruh di gua? Apakah Pak Dance tidak menikah? Kalau pemahamannya seperti itu, maka salah sekali. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus, menuruti perintahku, itu sudah sangat tertulis letterlek Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 dan Yohanes 15. Yohanes 13 ayat 30-35 dan Yohanes 15. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Di dalam Yudaisme pun yang namanya Torah atau perintah Allah, inilah inti dari Torah. Ya, dulu sudah pernah saya tunjukkan di dalam Talmud Sabat 31a ayat 6 dan di dalam Talmud Nedarim 9a, ya, itu sudah dituliskan dengan jelas. Yaitu inti dari Torah adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, persis seperti yang Yesus katakan. Inilah inti dari Torah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana mengasihi sesama? Ketika kita membagi makanan kita, memecah-mecah roti lalu membagikan roti itu kepada sesama, itulah membagi-bagi tubuh Kristus. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus sekarang udah nggak ada di bumi ini secara fisik. Dengan cara apa? Matius 25 ayat 46. Kalau kamu tidak berdiakonia kepada orang-orang yang paling hina ini, kamu akan dibuang ke neraka. Udah jelas banget. Ya, bagaimana dengan kamu memberikannya kepada orang ini, kamu sedang, kalau kamu melakukannya kepada orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Jadi jelas banget bagaimana kita mengasihi Tuhan sama. Kasihlah musuhmu, kasihlah samamu, itu diulang-ulang di sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, diulang-ulang. Kasihlah Tuhan, kasihlah samamu, dengan berbagai macam cerita, kisah, analogi, metafora, apapun namanya, diulang baik secara letterlet maupun secara majas, secara letterlet, secara hurufiah maupun secara metafora. Jadi yang namanya melakukan dan meladani Yesus adalah apa? Mengasihi Tuhan,
ya, mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Mengasihi Tuhan itu berarti mengasihi Yehova. Karena Yesus adalah Yehova, berarti mengasihi Tuhan Yesus yang tidak dapat, yang hari ini kita nggak lihat, adalah dengan mengasihi musuh-musuh kita. Bukannya sujud sembah sholat, bukan, salah. Ya, dan mengasihi sesama itu lebih dari cukup. Kalau dunia melakukan itu, pasti aman. Kalau kamu melakukan itu, pasti hidupmu damai. Kamu tidak perlu agama. Oke. Ya, kamu hanya perlu sang cinta, karena Allah adalah Ada tiga kasih. 1 yang Yohanes 4 saya ayat 8. Ya. ingin sampaikan, Pak, gini. Pertama, saya mengutip bahwa Muhammad tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Perlu diketahui, Pak, gini. Muslim itu mengimani kitab-kitab terdahulu dan mengimani juga para nabi. Jadi ketika Nabi Abraham menerima perjanjian sunnah, ya, dari Abraham sampai keturunannya sehingga kini. Jadi tidak perlu lagi itu diulangi dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya, ya, apa yang dilakukan oleh para nabi itu sebetulnya kita temui dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, kalau berbicara soal spiritual, ya, belum tentu Bapak lebih dari saya. Saya terus terang saja berada pada gereja internasional karismatik, ya, di mana-mana ada. Dan dari pengalaman kami, Pak, ya, saya bukan sombong, bukan. Tetapi pengalaman spiritual saya, kami adalah orang karismatik yang memiliki anugerah talenta besar. Berkali-kali kami dalam KKR itu, ya, mendoakan orang sakit, ada orang lumpuh bangkit berdiri, ada orang buta bisa melihat. Itu pengalaman spiritual yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan dalam segi materi, ya, waktu saya pendeta di Manado, pemerintah wali kota memberikan intensif tiap bulan. Satu-satunya pendeta di Indonesia, Manado, itu dikhususkan. Lalu selama saya pendeta, saya berkali-kali ke luar negeri. Pernah ke Korea, pernah ke Filipina, Thailand, dan sebagainya. Kalau saya hanya mengharapkan materi, saya tidak mau tinggalkan Kristen itu. Tetapi oleh karena saya melihat, saya comparekan perjanjian lama, perjanjian baru dengan Al-Quran, saya menemui apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu dilakukan, diterapkan dalam pengalaman orang-orang Muslim itu. Jadi saya menurut saya mengklaim, menurut saya, Pak, Al-Quran itu adalah buku suci pedoman bagi umat manusia. Saya berikan contoh begini. Indonesia itu berada pada 3 periode. Pertama, Orde Lama. Orde Lama ada hukum disempurnakan pada Orde Baru. Lalu ada hukum disempurnakan pada Orde Reformasi. Sehingga terus menerus sampai sekarang. Nah, ada hukum, ya, dalam perjanjian lama disempurnakan dalam perjanjian baru. Lalu dalam perjanjian baru kita melihat muncul agama ketiga, yaitu yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ada Al-Quran yang diturunkan, ya. Dan saya melihat itu merangkul perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya berikan contoh gini. Dalam perjanjian lama, ya, ada nubuat dan digenapi pada perjanjian baru. Dan kalau saya perhatikan, Al-Quran itu merangkul. Saya berikan contoh begini. Pada perjanjian lama ada 2 perintah, membasuh kaki dan membasuh tangan. Saya pernah dialog dengan pakar Yahudi, jarang mereka menggunakan, ya, membasuh kaki, hanya membasuh tangan. Lalu dalam perjanjian baru Yesus mengajarkan basuh kaki. Namun 99% tidak melakukan itu. Tetapi pada Al-Quran, basuh kaki dan basuh tangan itu dilaksanakan. Artinya bukti bahwa Al-Quran itu merangkul. Nah, saya menganggap Al-Quran itu adalah buku suci yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Ya,
Saya selain pendeta, saya adalah pensiunan pegawai negeri, bekerja di perusahaan. Saya belajar ilmu hukum, saya pahami ilmu hukum. Tetapi saya perhatikan Al-Quran itu lebih lengkap dari segala ilmu hukum di muka bumi ini. Karena Al-Quran itu selain ada peraturan tentang tata negara, politik sosial, memuat aturan individual. Ya, dalam rumah tangga ada aturan pembagian waris dan sebagainya. Kita melangkah, apa saja kita lakukan telah diatur dalam Al-Quran itu. Itulah kehebatan Al-Quran. Kalau Allah mengatur langkah hidup kita lewat Al-Quran, maka pasti kita diselamatkan. Pasti mereka yang menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup, pasti sekali lagi saya katakan, diselamatkan. Ya, silakan Pak. Pak Dance yang itu mau minta naik terus. Jadi yang Pak Dance bilang tadi itu bukan spiritual, Pak. Itu pencapaian karir Pak Dance. Bedakan ya. Tadi PNS, udah ke Hong Kong, kemana lagi ke Korea. Ya, kalau cuma keluar negeri gitu, Mak. Bukan nyombong, Pak. Saya selama jadi hamba Tuhan, saya sudah keliling dunia, Pak. Ya, cuman apa artinya semua itu, Pak? Apa artinya? Nggak ada gunanya, Pak. Ya, yang penting itu apa? Buahnya. Apa buah dari Pak Dance? Apa buahnya bisa dipertanggungjawabkan nanti kalau di hari penghakiman? Apakah orang lumpuh berjalan? Yesus berkata, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Nanti yang masuk dalam kerajaan Allah. Ya, nanti di akhir zaman banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah menyembuhkan banyak orang, melakukan banyak mujizat, mujizat setan, ya. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal kamu, para pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa? Supaya kamu percaya dalam nama anak, ya. Anak yang mana? Yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, Yesus di dalam Al-Quran itu tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi loh, Pak. Dia membuat mujizat di usia 12 tahun, bicara waktu bayi bisa ngomong, itu tuh sudah menyalahi aturan para nabi loh, Pak. Di dalam Torah, Bapak kan tidak sekolah di Haifa, Bapak tidak tahu kultur Yahudi. Saya sekolah di sana, Pak. Saya tinggal di Haifa, Pak. Ya, kita belajar kultur Yahudi, apa itu mencuci tangan, mencuci kaki, dan sebagainya macam. Itu yang tadi Bapak bilang, banyak yang keliru, Pak. Bapak tidak mengerti kultur di dalam Alkitab, makna dari mencuci tangan dan mencuci kaki ketika Yesus membasuh kaki muridnya. Apakah Muhammad membasuh kaki para muridnya? Tidak, Pak. Jadi tidak ada satupun ya yang Muhammad melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, nggak ada, Pak. Terutama ya, Bapak bilang tadi penyempurna. Coba dari zamannya Abraham sampai dengan zamannya Yesus, dari mulai tidak ada hukum, kemudian orang diajari untuk mengasihi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lalu diajari untuk kasihlah sesamamu dan jangan membalas dendam. Ada ayatnya ya di dalam Quran, jangan membalas dendam. Dalam Talmud pun dituliskan jangan balas dendam. Namanya ada dalam Tikkun Olam, berdamai dengan musuhmu. Tetapi kemudian Yesus berkata dengan sangat jelas, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi orang yang menganiaya kamu. Tiba-tiba Muhammad membawa kita kembali ke zaman Nimrod, Pak. Potong tangan, ya kan, segala macam. Wah, itu mengerikan sekali, Pak. Itu kemunduran, Pak. Ya, itu kemunduran. Bapak salah kalau Bapak bilang Muhammad menggunakan ajaran Yesus. Enggak. Muhammad mengajarkan kita kembali ke zaman bahula, Pak, ke zaman 4000 tahun yang lalu, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak bilang tadi Bapak spiritualnya lebih tinggi dari saya, yang tahu itu hanya, yang merasakan itu hanya orang yang dekat dengan kita. Bapak bisa pamer, tetapi yang tahu adalah keluargamu. Saya jelas anak-anak saya melayani bersama dengan saya, kita sama-sama semua, kita mengasihi satu sama lain. Dan seperti yang sudah saya tunjukkan, kolektor kami 500 juta tiap bulan, itu bukan buat saya, kita kumpulkan buat kita bagi-bagi ke orang-orang miskin, Pak. Bukan uang tapi makanan dan seterusnya. Apakah saya berhak pamer? Enggak. Itu semua adalah orang-orang yang mendengar perkataan saya, ya, yang diurapi oleh Tuhan untuk mereka, ayo sedekah, ayo sedekah, ayo sedekah. Ya, jadi
Dari buahnya kita tahu, Pak. Spiritual itu bukan tadi pencapaian tadi, ya maaf ya Pak, saya doktor teologi, Pak. S2 saya 2 kali, saya doktor teologi, dan sekarang saya sekolah di Haifa, doktoral di Haifa juga. Ya, saya semua yang saya capai itu nggak ada apa-apanya, Pak. Saya ini penjahat, Pak. Saya ini orang boleh tidak kita baik ngomong- yang mendapat boleh kasih kita karunia ngomong Tuhan berbahasa Inggris? Yesus. Begitu ya, Pak. Boleh kita dialog berbahasa Inggris? Boleh, Pak. You may say so. Anything. I think you are a good person, but better your life if you became a Muslim, because you have the good intellectual and you have science and you have many experiences. That's why if you become Muslim, so your opportunity to serve God is so real. So why you didn't like become a Muslim? So this is I always ask, because you ever say with me you have planned a long time ago become Muslim, but you cancel it. Have you ever met your God, Allah? Yeah. I ever met my God by the word of God at Al-Quran, because So you God never come met to the him. world. God come to the world, not God come himself, but he sent Jibril, said something to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So appeal the Al-Quran. It is the perfect word for the world, not only for Arab, not only for Indonesian, but for all for the world. Yeah, then you never met your God. I met Yes. my God. You never met. You just met the But Quran. I not met my Many God, people but met the Quran. I met the Quran. Al-Quran. Al-Quran it is I met the the word Quran. from God. I met the Quran. Many people met the Quran, but they do not. They do not met God. So I think you have to reconsider what is the meaning made, the meeting experience with God. I met think my God personally. I Yeah, thought Jesus like came this. to me personally. I saw him. Yeah, before I'm Mualaf, I met with Jesus. I saw with Jesus by vision, right? But I compare the Bible and Al-Quran, and I find Al-Quran is the best book over the world. Many books I find, but the Al-Quran is so perfect. It is became guidance for you and for me and for all people in the world and for all nations in the world. Al-Quran is the best book. It is not only the ordinary book, but this is the voice of God by Jibril. How do you Angel say that Al-Quran is the best book in the world, but many people who has Quran kill each other? Even Muhammad, even his children and his son-in-law, they kill each other. Yeah, you know that Israel, it is not Muslim, but they killing each No. other. How you No. say they had Al-Quran? Now, Israel, they do not kill each other. They defend themselves against their enemy, but Yeah, the descendants understood. of Muhammad I kill each understood. other between themselves, Muslim between Yeah. Muslim. I understood that? what you say. Yeah, that how you say it, even Muhammad himself has the 60 war, and the 60 wars, only 2 he defends himself, and the others, the 58 wars, is against another. And he always kill another. And how you say that the Quran is the best book in the world, while the people who has Quran, the countries who has Quran, You must they memorize. corrupt. No. At the time, it is the time for war time. So, possible
allow to killing others in the war time. But now it is time to share the word of God, namely Al-Quran. Now time to call you become a good Muslim, right? No good Muslim in the word. The good Muslim, the people who left the Quran and they become good people. When they start to read Quran, they will become very cruel and very evil. Many people, 11 million people come to Europe because they run from the Islam war. Nabi, So Nabi. how do you say that the Quran is the best Apakah book in ada the world? Good Friday? And Yes. how do you say that the Quran perfect make the world become peace? There is no peace in Islam, dan Muhammad. You have to Remember, realize my that. brother. And you say that you met Jesus in the vision, so because you said so you know the consequences. All the mu'alaf